Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ido Film. Akhirnya film Godzilla vs Kong telah tayang. Jika kalian belum pernah menontonnya, maka saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena video ini adalah full spoiler content. Godzilla vs Kong adalah kelanjutan film Monsterverse Godzilla tahun 2014, Kong Skull Island tahun 2017, dan Godzilla King of the Monsters tahun 2018. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkannya suatu tempat di Skull Island, sebuah pulau tersembunyi tempat tinggal salah satu Titan yang bernama Kong. Kong tampaknya baru bangun pagi yang kelakuannya sama persis dengan kalian ketika bangun tidur. Diperlihatkan pula seorang anak perempuan bernama Jia, penduduk asli Skull Island yang sedang asik membuat sebuah boneka yang nantinya akan diberikan kepada Kong. Dari sikap Kong kepada Jia, tampaknya mereka sudah saling mengenal dengan baik. Dari heningnya suasana saat menyorot bagian telinga Jia, mengindikasikan bahwa Jia ini adalah anak yang tunarungu, sehingga hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Tampak pula sebuah kamera yang sepertinya sengaja dipasang untuk mengawasi aktivitas Kong. Saat Kong melemparkan sebatang pohon ke arah langit, diketahui bahwa ternyata langit yang dilihat Kong bukanlah langit sebenarnya, namun hanyalah proyeksi dari kubah yang tak terlihat, sehingga terungkap bahwa Kong sebenarnya sedang berada di sebuah penangkaran raksasa milik fasilitas penelitian Monarch yang ada di Skull Island. Peneliti dari Monarch bernama Dr. Alan Andrews yang berada di dalam penangkaran tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari penangkaran Kong ini adalah untuk mengisolasi Kong agar tidak diincar oleh Godzilla yang merupakan Titan Alpha saat ini. Namun ukuran Kong yang semakin besar mulai membuatnya tidak nyaman di penangkaran, sehingga Island harus memikirkan alternatif tempat lain. Jia juga menyampaikan kepada Island menggunakan bahasa isyarat bahwa Kong saat ini sedang marah. Scene berganti dengan diperlihatkannya gambar-gambar kuno dan tablet berusia 4000 tahun sebelum Masehi yang menceritakan tentang perseteruan antara bangsa Kong dan bangsa Godzilla sejak dulu kala, serta menjelaskan tentang adanya rongga besar dalam bumi atau yang disebut Hollow Earth yang menjadi tempat terjadinya pertempuran para Titan di masa lampau. Usaha pencarian sudah pernah dilakukan sejak dulu, namun para penjelajahnya tidak pernah kembali lagi. Lalu sekilas diperlihatkan dokumentasi pertarungan Godzilla mengalahkan Titan lain, begitu juga dengan Kong, sehingga kini keduanya sama-sama berada di puncak yang secara naluri akan saling memburu merebutkan posisi alfa tertinggi. Inilah alasan pertarungan Godzilla versus Kong. Lalu diperlihatkan seorang pria bernama Bernie yang sedang melakukan siaran podcast yang khusus membahas Titan, di mana selama 5 tahun ini ia menyamar sebagai pekerja di fasilitas penelitian bernama Apex Cybernetics yang berkecimpung di bidang robotika, pikiran manusia, dan kecerdasan buatan di bawah kepemimpinan Walter Simmons. Bernie merasa ada sebuah konspirasi besar di fasilitas tersebut, dan ia berencana mencari informasi untuk disebarkan ke publik. Dalam penyelidikannya, Bernie menemukan file surat pengiriman suatu objek dari tempat bernama Sublevel 33 yang ada di tempatnya bekerja menuju Hong Kong. Ia juga menemukan rancangan robot raksasa yang sekarang masih misterius. Tiba-tiba Bernie dikagetkan alarm peringatan evakuasi yang mendadak berbunyi. Ternyata tampak pergerakan Godzilla menuju fasilitas penelitian Apex, tempat dirinya sekarang berada. Para pekerja mulai dievakuasi, termasuk pimpinan Apex, Walter Simmons, dan kepala penelitinya, Ren Serizawa. Pesawat tempur mulai menyerang Godzilla yang telah sampai daratan. Godzilla pun menyerang balik menggunakan napas atomnya yang nyaris mengenai Bernie. Bernie yang beruntung masih selamat lalu menemukan sebuah bola mata robot raksasa yang menyala. Di luar, Godzilla masih menyerang secara membabi buta, menghancurkan seluruh fasilitas penelitian Apex. Esoknya diberitakan tentang serangan yang dilakukan Godzilla semalam, di mana Godzilla yang selama ini dianggap sebagai Titan penyelamat entah mengapa tiba-tiba melakukan serangan. Lalu diperlihatkan tokoh Madison Russell yang tampaknya mengikuti podcast Bernie yang menceritakan pengalamannya saat penyerangan Godzilla semalam. Ia lalu mencoba menjelaskan kepada ayahnya, Mark Russell, pimpinan fasilitas penelitian Monarch, terkait dengan adanya sesuatu yang tidak beres dalam Apex yang memancing Godzilla untuk menyerang. Namun Mark sepertinya tidak terlalu menggubrisnya, sehingga tampaknya Madison berencana akan menyelidikinya sendiri. Scene berganti ke Universitas Denham tempat Dr. Nathan Lin bekerja.
Di sana ia didatangi Walter dan Ren, yang mana maksud kedatangan mereka adalah meminta bantuan Nathan sebagai pemimpin ekspedisi untuk mengambil sumber energi besar dalam Hollow Earth yang nantinya digunakan untuk melawan Godzilla yang kini mulai menyerang manusia. Padahal penyerangan Godzilla adalah karena dipancing Apex sendiri. Nathan selama ini memang meneliti tentang teori Hollow Earth, namun terhenti karena kematian kakaknya saat melakukan ekspedisi yang disebabkan pembalikan gravitasi dalam Hollow Earth yang mengempaskan pesawat kakaknya hingga hancur dalam sekejap. Walter lalu menunjukkan sebuah rancangan kendaraan khusus yang bernama Hive yang dapat bertahan saat terjadi pembalikan gravitasi di Hollow Earth nantinya. Menurut Nathan, jalan masuk menuju Hollow Earth bercabang-cabang, sehingga sulit untuk menemukan jalan yang tepat untuk menuju Hollow Earth, sehingga mereka harus memanfaatkan insting Titan yang selalu dapat menemukan jalan kembali ke rumah asalnya. Titan yang paling memungkinkan adalah Kong, dan ia harus bekerja sama dengan kawan lamanya di Monarch, Dr. Island Indrus, untuk membawa Kong. Kembali ke penangkaran Kong di Skull Island. Nathan menemui Island dan menjelaskan rencananya membawa Kong yang kemudian disetujuinya dengan berbagai pertimbangan serta meyakinkan Jia yang masih tampak ragu. Kong lalu dibawa menggunakan kapal besar dengan beberapa pengawalan. Kong juga tampak dirantai sebagai pengamanan. Hadir juga di sana putri dari Walter yang bernama Maya Simons sebagai petugas lapangan dari Apex. Dari penjelasan Maya, diketahui tujuan mereka ini adalah membawa Kong ke Antartika di mana pintu masuk Hollow Earth berada. Malamnya, Nathan mengadakan technical meeting tentang rencananya memasuki Hollow Earth. Dari informasi kapten kapal, rute perjalanan mereka ini menghindari teritorial Godzilla seperti arahan Island. Meski Godzilla bisa saja menemukan Kong, karena baik Kong maupun Godzilla memang sudah menjadi musuh bebuyutan sejak pertempuran besar di masa lampau dari nenek moyang kedua Titan ini. Di kamarnya, Jia terbangun karena merasakan kegelisahan Kong. Dalam guyuran hujan deras, ia lalu menemui Kong yang sepertinya mulai merasa tidak nyaman dengan rantai yang mengikatnya. Jia lalu menjulurkan jarinya yang kemudian dibalas Kong, sehingga bisa membuat Kong tenang kembali. Di sini diperlihatkan bahwa hubungan mereka benar-benar sangat dekat. Island lalu berusaha mengamankan Jia, namun Jia mengatakan bahwa Kong sedang sedih dan marah, serta masih belum percaya dengan manusia. Dan yang mengejutkan adalah ternyata Kong dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat manusia. Scene berganti ke Madison yang masih melanjutkan penelitiannya sambil mendengarkan podcast Bernie. Ia meminta bantuan temannya, Josh, untuk mencari Bernie dengan salah satu petunjuknya adalah kesukaan Bernie berbelanja pemutih. Setelah menelusuri beberapa toko, akhirnya ia mendapatkan lokasi tempat tinggal Bernie dan bergegas menemuinya. Percakapan mereka lalu dilanjutkan di sebuah kafe. Bernie menceritakan temuannya tentang pengiriman yang dilakukan Apex menuju Hong Kong. Lalu disepakati mereka berencana menyusup ke dalam gedung Apex untuk penyelidikan lebih lanjut. Kapal pengangkut Kong kini sampai di Laut Tasman, di mana tampaknya Kong sangat menikmati sarapannya. Island yang menemui Jia mendapati alasan mengapa Jia selama ini tidak memberitahunya jika Kong sebenarnya bisa memahami bahasa isyarat manusia adalah karena Kong merasa takut. Namun kini semua orang telah mengetahuinya, yang membuat Jia tampak begitu sedih. Dari percakapan Island dengan Nathan, diketahui bahwa Jia adalah satu-satunya penduduk asli Skull Island yang masih hidup karena pertolongan Kong saat pulau itu dilanda badai yang menyapu bersih semua penduduknya. Kembali ke sisi Jia, tampaknya ia merasakan getaran asing yang sepertinya datang dari Godzilla. Ia lalu bergegas pergi menemui Island dan menyampaikan apa yang dirasakannya. Bersamaan dengan itu, alarm peringatan berbunyi menandakan ancaman bahaya yang mendekati kapal. Kong yang juga merasakan kedatangan Godzilla pun mulai gelisah dan berontak. Senjata-senjata kapal mulai ditembakkan mengarah ke suatu tempat, dan benar saja Godzilla sedang berenang menuju arah Kong. Serangan kapal maupun pesawat tempur tidak membawa dampak signifikan bagi Godzilla. Hingga kemudian Godzilla membalikan kapal yang dinaiki Kong beserta dirinya yang masih dirantai. Untuk sesaat, Kong masih bisa bertahan dan membalikan kembali kapalnya. Setelah rantai terlepas, ia lalu melompat ke kapal yang lebih besar untuk menyerang Godzilla. Godzilla yang juga menaiki kapal kini berhadapan langsung dengan Kong dan terjadi adu pukul yang membuat Godzilla terjatuh kembali ke dalam air. Dengan napas atomnya, Godzilla lalu menghancurkan kapal yang membuat Kong harus melompat ke dalam air. Pertarungan keduanya kembali terjadi. Namun pastinya Godzilla lebih unggul dalam air yang membuat Kong nyaris tenggelam. Namun dengan bom air yang diluncurkan kapal membuat Kong masih selamat meski sudah tidak mampu berdiri lagi.
Godzilla yang merasa sudah menang lalu pergi meninggalkan mereka. Pertarungan babak pertama berakhir dengan kekalahan Kong. Kapal-kapal pengangkut yang telah hancur dan rusak mengharuskan Nathan mencari cara lain agar perjalanan tetap bisa dilanjutkan. Kembali ke sisi Madison, Bernie, dan Josh yang kini sedang memasuki reruntuhan gedung Ipex yang beberapa waktu lalu diserang Godzilla. Namun, objek mata robot raksasa yang dilihat Bernie sebelumnya kini sudah tidak ada di tempatnya. Lalu mereka mencoba menuju sublevel 33 seperti yang tertulis pada surat pengiriman yang diselidiki Bernie. Sesampainya di sana, mereka terjebak dalam kontainer khusus yang ternyata berisi telur-telur Skullcrawler Titan yang menjadi musuh Kong di Skull Island. Kontainer ini ternyata kendaraan pengirim yang ditujukan ke Hong Kong melalui terowongan bawah tanah. Shin berpindah ke Kong yang dibawa terbang menggunakan jaring-jaring dan sampai di Antartika di pos peluncuran Hollow Earth. Kong yang kini telah terbangun diminta Jia untuk masuk terowongan pintu masuk ke Hollow Earth dengan harapan Titan yang sejenis dengan Kong tinggal di sana. Tak lama kemudian, Kong langsung masuk ke sana disusul yang lain menggunakan kendaraan Hive. Mereka lalu masuk ke suatu portal energi yang membuat mereka melaju dengan super cepat hingga sampailah mereka ke dunia Hollow Earth dengan selamat. Namun tiba-tiba salah satu Hive terdepan diserang Titan bersayap yang dikenal dengan sebutan Nozuki atau Warbird. Pertarungan antara Warbird dan Kong pun terjadi. Dengan bantuan tembakan senjata dari Hive, akhirnya Kong berhasil mengalahkannya. Lalu Kong bergegas ke suatu tempat seperti pegunungan. Di puncak suatu gunung, di sana tampak bebatuan biru beterbangan mengambang di area pertemuan dua gravitasi antara permukaan atas dan permukaan bawah. Kong lalu melompat ke permukaan atas. Kembali ke sisi Madison, Bernie, dan Josh yang telah sampai di Hong Kong. Dan ternyata di sanalah objek yang selama ini dikembangkan Ipex berada. Sosok robot Godzilla raksasa bernama Mecha Godzilla yang dikendalikan Ren Serizawa dari jarak jauh. Ternyata Ipex sedang menguji coba pertarungan antara Mecha Godzilla dengan Skullcrawler, di mana serangan Mecha Godzilla dengan mudah membelah Skullcrawler menjadi dua bagian. Namun kekuatan Mecha Godzilla baru 40%. Dan harus ditambahkan dengan sampel energi dari Hollow Earth agar kekuatannya mencapai 100%. Di sini terungkap bahwa tujuan sebenarnya dari Ipex adalah menggunakan teknologi Mecha Godzilla untuk mengalahkan Godzilla dan menjadikan manusia sebagai alpha tertinggi. Itulah mengapa Godzilla menyerang fasilitas Ipex di scene awal, karena Godzilla menyadari ancaman untuk eksistensi dirinya sebagai alpha. Godzilla yang mendeteksi keberadaan Mecha Godzilla kini mengarah ke Hong Kong. Kong yang kini sampai di sebuah gunung batu di mana di depannya terdapat pintu masuk yang tergambar jejak tangan keras seperti tangannya. Ternyata di dalamnya terdapat ruangan buatan yang nampak seperti istana. Di sana Kong menemukan sebuah kapak yang menancap di tengkorak kera raksasa. Kapak ini terbuat dari duri punggung Godzilla yang diikat pada sebuah tulang. Ternyata tempat ini adalah tempat tinggal nenek moyang Kong, di mana di sana terdapat singgasana batu. Kong lalu duduk di atasnya layaknya raja kera raksasa. Kembali ke fasilitas Ipex di Hong Kong, Madison, Bernie, dan Josh menemukan tengkorak dari salah satu kepala King Ghidorah yang ternyata DNA-nya digunakan Ipex untuk mengendalikan Mecha Godzilla melalui telepati, yaitu kemampuan khusus dari Ghidorah, sekaligus menjadi tempat kendali Ren Serizawa. Godzilla kini mulai memasuki kota. Di saat bersamaan, kapak Kong mulai bereaksi. Dan saat ia letakkan bersama kapak-kapak yang lain, cahaya muncul mengitari singgasana di mana kapak ini dapat menarik energi radiasi dari inti bumi. Atau dengan kata lain, kapak ini dapat diisi ulang tenaganya menggunakan energi radiasi inti bumi. Godzilla yang mendeteksi energi itu langsung menembakkan napas atomnya ke dalam tanah. Maya lalu memulai tujuannya, yaitu mengambil sampel dari energi tersebut dan mengirimkan informasi ke ayahnya, Walter, untuk dibuat replikanya yang nantinya akan digunakan sebagai energi untuk Mecha Godzilla. Island yang menentang Maya langsung ditodong senjata oleh para pasukan. Namun, napas atom Godzilla tampaknya mulai membuat seisi ruangan bergetar. Monster bersayap yang sedari tadi menggantung di langit-langit mulai berterbangan menyerang Kong dan semua orang di sana. Monster ini bernama Kamazots. Semburan napas atom Godzilla kini telah menembus hingga lantai ruangan Kong, menciptakan sebuah lubang besar. Maya yang berupaya kabur melalui lubang tersebut sempat menyerang Kong yang akibatnya Hive yang ditumpanginya hancur bersama dirinya di tangan Kong.
Melihat ruangan yang mulai runtuh, Kong lalu masuk ke dalam lubang dengan membawa kapaknya. Disusul Island, Jia, dan Nathan menggunakan kendaraan Hive. Sekeluarnya Kong dari lubang, kini ia kembali berhadapan dengan Godzilla. Babak kedua pun dimulai. Kapak Kong yang dapat menyerap serangan napas atom Godzilla sangat membantu pertarungannya saat ini. Ditambah kelincahan Kong dalam menghindari setiap serangan Godzilla. Hingga akhirnya kedua serangan mereka beradu dan menghasilkan ledakan energi yang menghempaskan keduanya. Namun di sini Kong masih dapat bertahan, yang artinya babak kedua ini Kong yang memenangkan pertarungan. Setelah Godzilla bangkit, kini pertarungan babak ketiga pun dimulai. Kali ini tampaknya sendi lengan Kong bergeser yang membuat keadaan berbalik. Godzilla menyudutkan Kong hingga membuat luka di dada Kong. Meski Kong sudah mengalami kekalahan, namun ia tampak tidak mau tunduk dengan Godzilla hingga akhirnya jatuh terkapar. Babak ketiga, Kong kalah. Kembali ke Madison, Bernie, dan Josh yang tertangkap dan dihadapkan pada Walter yang tentu saja mengenali Madison yang merupakan putri Mark Russell. Dan kini ia pun mulai mengaktifkan Mecha Godzilla. Namun seperti yang dikhawatirkan Ren, Mecha Godzilla ternyata mengalami kegagalan sistem dan bergerak dengan kehendaknya sendiri. Walter pun tewas oleh ciptaannya sendiri. Begitu juga dengan Ren. Mecha Godzilla lalu keluar dari fasilitas dan menghancurkan kota di sekitarnya. Menyadari keberadaan Godzilla, pertempuran babak keempat dimulai. Godzilla versus Mecha Godzilla. Namun tampaknya Godzilla yang sudah mulai kehabisan tenaga terdesak oleh Mecha Godzilla yang masih memiliki kekuatan penuh. Dan sesuai dugaan, pertarungan ini didominasi oleh Mecha Godzilla. Jia yang merasakan detak jantung Kong melemah membuat Nathan mencari cara untuk memacu jantung Kong, yaitu menggunakan energi pesawat Hive. Dan benar saja, setelah meledakkan Hive tersebut, Kong kembali tersadar. Jia lalu menjelaskan kepada Kong bahwa musuhnya bukanlah Godzilla tetapi Mecha Godzilla. Kong lalu membenturkan lengannya sendiri untuk mengembalikan posisi sendinya yang sebelumnya bergeser. Di sisi lain, Josh dan Bernie masih berusaha meretas sistem Mecha Godzilla. Godzilla yang sudah tidak berdaya dan nyaris tewas diselamatkan Kong yang kini masuk ke dalam pertempuran. Pertempuran kini memasuki babak terakhir. Kong dan Godzilla bekerja sama menyerang Mecha Godzilla. Usaha peretasan Josh yang terus-menerus gagal, lalu ia berinisiatif menyiram mesinnya menggunakan minuman Bernie dan ternyata dapat memberikan sedikit gangguan pada sistem Mecha Godzilla. Godzilla lalu menembakkan napas atomnya ke kapak Kong untuk mengisi energi pada kapak tersebut. Alhasil Kong berhasil mengalahkan Mecha Godzilla dan mencabut kepalanya. Dan kini tersisa Godzilla dan Kong yang memungkinkan mereka bertarung kembali. Namun di luar dugaan, Kong membuang kapaknya dan Godzilla pergi meninggalkannya. Scene ditutup dengan Kong yang kini tinggal dalam Hollow Earth yang memang merupakan habitat asli Kong. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, film ini sangat memanjakan mata karena visual efek yang digunakan sangat memukau dan cukup banyak adegan pertarungan epik antara kedua Titan ini, serta beberapa adegan emosional antara Jia dengan Kong yang mempertegas karakter Kong yang cerdas dan memiliki perasaan seperti manusia. Jadi menurut saya, di film ini Konglah pemeran utamanya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like jika kamu suka dan subscribe channel ini sebagai dukungan agar channel ini bisa berkembang dan menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.